Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi produk pembiayaan berdasarkan akad jual beli salam. Jadi, akad salam itu adalah bentuk jual beli di mana pembayaran di awal secara penuh sementara barangnya baru diserahkan di kemudian hari sesuai waktu kesepakatan. Nah, barang yang diperjualbelikan dalam akad ini biasanya belum tersedia saat akad berlangsung. Nah, karena itu semua spesifikasi harus jelas secara rinci sejak awal seperti jenis, kualitas, barang, dan penyerahan. Nah, agar tidak menimbulkan ketidakpastian kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam praktik perbankan syariah, akad salam digunakan sebagai salah satu bentuk pembiayaan untuk pembuatan pelaku usaha. Melalui akad ini, lembaga keuangan dapat menyalurkan dana dengan tepat menjaga prinsip syariah sekaligus memastikan adanya kepastian transaksi di masa depan. Nah, dengan demikian, akad salam hanya berfungsi sebagai jual beli, tetapi juga sebagai mekanisme pembiayaan yang struktur dan sesuai dengan prinsip keadilan. Aset liability management atau bisa dibilang ALMA dalam perbankan syariah adalah proses pengelolaan aset dan liabilitas untuk menjaga keseimbangan keuangan, terutama dari sisi likuiditas. Tujuannya agar dana yang dimiliki bank dapat digunakan secara optimal tanpa mengganggu kewajiban kepada nasabah. Penerapan ALMA dilakukan dengan mengatur arus kas menyesuaikan jatuh tempo antara aset dan liabilitas, serta mengelola berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dalam pembiayaan salam terdapat karakteristik khusus, yaitu pembayaran yang dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidaksesuaian waktu antara arus kas keluar dan masuk sehingga dapat menimbulkan risiko likuiditas. Selain itu, terdapat juga risiko lainnya seperti keterlambatan penyerahan barang dan perubahan harga pasar. Oleh karena itu, ALMA berperan penting dalam membantu bank mengelola arus kas, meminimalkan risiko, dan menjaga stabilitas keuangan agar kegiatan pembiayaan salam tetap berjalan dengan baik. Jadi pembiayaan salam itu adalah sebuah transaksi di mana bank membeli suatu barang dari sebuah nasabah, tapi barang itu belum ada pada saat akan dilakukan. Jadi bank itu membayar di awal secara penuh, tetapi barang itu akan diserahkan di kemudian hari setelah sesuai dengan kesepakatan. Setelah barangnya jadi, kemudian nasabah akan menyerahkan barang tersebut ke bank sesuai dengan jumlah, kualitas, dan waktu yang sudah disepakati di awal. Selanjutnya, bank juga bisa menjual kembali barang tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Jadi intinya itu pembiayaan salam membantu nasabah untuk mendapatkan modal di awal, sementara bank mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang di kemudian hari. Jadi semua ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya itu ada manfaat, risiko, kendala, serta bagaimana solusinya. Pembiayaan salam sangat membantu bagi petani atau usaha kecil karena mereka akan mendapatkan modal di awal. Selain itu, harga sudah ditentukan di awal sehingga ketika harga turun, penjual itu tidak perlu khawatir karena modal dan juga harganya sudah diterima di awal. Yang selanjutnya ada risiko pembiayaan salam. Risiko yang paling umum dari pembiayaan ini adalah gagal panen atau gagal produksi sehingga barang itu tidak jadi diserahkan atau tidak bisa diserahkan. Selain itu, ada juga risiko dari kualitas barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Risiko lainnya itu ada kecurangan, misalnya penjual itu menjual barang ke pihak lain ketika harganya naik. Dari sisi bank juga memiliki risiko, yaitu kerugian pasar jika harganya turun. Adapun kendala dalam pembiayaan salam, kendala yang paling utama itu adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang akad salam. Selain itu, produk ini juga belum banyak disosialisasikan oleh lembaga keuangan. Risiko yang cukup tinggi membuat bank itu lebih berhati-hati. Ditambah lagi masih ada risiko kayak distribusi, kualitas produk, dan juga sistem yang belum optimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu bisa melakukan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan akad salam. Selain itu, diperlukan juga manajemen risiko yang baik
baik. Misalnya menggunakan asuransi syariah, inovasi produk salam seperti paralel juga bisa membantu mengurangi adanya risiko. Dukungan dari pemerintah dan juga peran teknologi juga turut membantu ya dalam kegiatan akad salam ini agar itu dapat berjalan dengan efektif. Jadi kesimpulannya, pembiayaan salam itu memiliki banyak manfaat, terutama untuk membantu permodalan usaha, namun masih menghadapi berbagai risiko dan kendala. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat agar pembiayaan ini dapat berkembang dengan baik. Dalam pembiayaan salam, Alma memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kondisi keuangan bank agar tetap stabil. Peran yang pertama, Alma memastikan struktur neraca bank agar tetap seimbang saat bank menyalurkan pembiayaan salam. Jadi, meskipun bank mengeluarkan dana di awal, kondisi keuangannya itu tetap terkontrol. Yang kedua, dari sisi pengelolaan resiko. Karena dalam akad salam barangnya belum ada kemungkinan nasabah gagal menyerahkan barang. Nah, disinilah Alma berperan untuk mengantisipasi dan mengelola resiko tersebut agar tidak merugikan bank. Yang ketiga, Alma juga menjaga stabilitas arus kas. Bank mengeluarkan uang di awal, lalu nantinya menerima barang untuk dijual kembali. Alma memastikan aliran kas ini tetap seimbang dan tidak mengganggu keuangan bank. Yang terakhir, peran Alma yaitu membantu mengoptimalkan aset. Artinya, pembiayaan salam tetap bisa menjadi aset yang menghasilkan keuntungan, tapi dengan resiko yang sudah diperhitungkan dengan baik.